emak-emaknya. Kasih hancur aja negara Indonesia, Bray. Ini salah satu reason kenapa saya suka tinggal di Malaysia. Kekuatan emosi gue tadi sampai nyebut gue. Di acara pernikahan atau hajatan wajib membayar royalti sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Kasih hancur aja negara Indonesia, Bray. Aduh, kayak kambing aja sama lembu, sama kerbau, nggak kayak manusia. Udah, kami yang anak rantau di negara jiran ataupun yang lainnya, kami nggak pengen mau pulang. Karena kehidupan kami, walaupun kami jadi babu di negara orang, tapi kami nggak jadi binatang. Tengoklah di negara Indonesia ini, makin parah, makin menjadi-jadi. Pemimpinnya kayak setan, rakyatnya kayak binatang. Oleh karena itu lebih baik kami berjuang di negara orang dibanding kami pulang mengikuti keadaan yang kayak setan. Widih, berani kali abang nih, wah. Wih. Nggak mau pulang dia karena keadaan negara lagi kocar-kacir. Sabar bang, sabar bang. Doakan aja bang, yang terbaik bang. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa dapat pemimpin yang bisa memajukan negara kita bang. Kita jangan putus asa bang untuk selalu berdoa bang. Semoga kedepannya Indonesia tuh lebih baik bang. Kan seperti itu guys. Waduh, berani bang. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys tentang abang ini guys. Aduh, terus kalau nggak pulang mau tinggal di Malaysia bang? Gitu ya bang? Mau pindah negara nih kayaknya abang nih. Waduh, emang enakan di sana bang? Enakan di Malaysia memang. Ketika mau kerja, cari penghasilan itu enakan di sana bang. Memang betul sih. Iya bener juga sih. Di sini susah bang. Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Ini salah satu reason kenapa guys, saya suka tinggal di Malaysia. Ya, saya suka tinggal di Malaysia itu sebab di sini salah satunya bersih ya. Tuh lihat longkangnya juga bersih. Oke. Padahal tempat saya tinggal sekarang, tempat saya duduk sekarang itu bukan tempat yang mewah, biasa-biasa aja. Dan tempat ini Kelang pun bukan bandar yang besar. Tapi lihat, tempatnya bersih sangat. Tempatnya bersih dan terjaga. Menurut saya macam tuh. Bagus. Rasanya salut sih, salut. Di setiap rumah orang dia ada letak tempat sampah macam tuh. Lepas tuh dia ada ke sini. Ini longkang nih. Kalau orang Indonesia cakap parit, ini dia pun bersih. Tak ada sampah, just sampah daun aja, itu biasa. Saya pun dekat sini banyak belajar juga tahu pasal nih. So tak boleh buang sampah rata-rata macam tuh, buang sampah tempatnya. Memang di tempat air juga macam tuh, tapi banyak orang yang tak sadar jaga. I tak ada banding-bandingkan, tapi I mau belajar dari sini, nanti I bawa ke Indonesia kebiasaan ini. Saya pun sangat berharap kita orang Indonesia juga boleh buat macam ini. Macam tu je, dan semangat untuk kita semua. Semoga sehat, semoga dilindungi Tuhan. Amin. Bener tuh bang. Kita tuh sebenarnya bukan mau membanding-bandingkan ya. Tetapi gini guys, kita itu perlu belajar guys dari negara yang
sudah maju seperti Malaysia gitu, yang sudah gimana mentality dari manusianya itu sudah tinggi gitu guys. Ya kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar, ya sampai kapanpun kita akan seperti ini gitu. Gua aja dulu guys, sesampainya ke sana itu masih sama, masih kayak seperti di Indonesia lah, buang sampah merata-rata atau sembarangan gitu. Ya nggak menjaga kebersihan, tapi lambat laun saya tuh belajar sama orang Malaysia. Ternyata, oh gini ya gitu. Ternyata bener guys, setelah gue mengaplikasikan, gue balik ke Indonesia, dan itu sangat bagus untuk kita terapkan di Indonesia guys. Dimana orang-orang kita itu masih belum sadar tentang itu, tentang kebersihan, entah itu tentang kesadaran diri sebenarnya kita ini. Ya juga harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Malaysia, wah sangat luar biasa guys. Gue pernah punya pengalaman di sana. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Karena gue punya pengalaman gitu. Kalau gue nggak punya pengalaman tinggal di Malaysia, mungkin gue nggak akan ngomong seperti ini karena gue nggak bisa ngebuktiin apa-apa gitu. Dan abang ini sudah bukti dengan videonya guys. Kalian bisa lihat sendiri betapa bersihnya longkangnya di sana. Kalau di Indonesia, kalian bisa ya berpikir sendirilah seperti apa longkang di Indonesia. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Kekuatan emosi gue tadi jangan sampai nyebut gue. Ini ya Allah deh, gregetan gue. Putar Al-Quran, hotel syariah di Mataram, diminta royalti LMKN. Yang benar. Iya iyalah deh, gue gregetan banget sama sampah satu ini nih. Itu orang nyetel Al-Quran, yang nyiptain Allah itu. Bukan baba moyang lu yang nyiptain. Gedek banget gue gal ginian dipintain royalti. Pengen banget gue gablok-gablokin gue orangnya, nggak tahu. Gondok banget gue asli dah. Orang ngaji disetel pakai kena royalti juga. Iyalah deh. Ya sih. Gondok banget gua ngeliatnya begini nih. Ada baik nyari duit rakus banget ada lu. Ini pemerintah pada kotok apa matanya ya? Begini nih LMK ini udah ngeresain rakyat ini. Gala nyetel Al-Quran dikenain royalti. Iyalah deh. Jangan-jangan besok-besok nih kalau misalnya kita selawatan nih ngaji di Maulid apa di mana nih kenain royalti juga lagi. Al-Quran itu nyiptain Allah, bukan baba moyang lo yang harus dipintain royalti. Gregetan banget gua sama anuan begini nih. Pengen gua injek-injek bayar rasa lak-lakannya. Gua jedodin lo, mendet banget lo. Enggak semiskin ini kita sekarang. Hah? Guys, semiskin ini kita sekarang. Sampai lantunan Al-Quran harus bayar royalti. Guys, come on guys. Mau dibiarkan kayak gini guys? Allah. Lantunan Al-Quran loh. Harus bayar royalti. Bukankah royalti itu ya diambil oleh negara dan dikasih ke orang penciptanya, pencipta lagunya, tajuk lagunya. Nah kalau Al-Quran mau diserahin sama siapa? Makin lucu ya negara ini ya. Come on lah men. Aduh, semiskin itu kita ya. Hah? Guys, semiskin itu kita sekarang ya. Allahu Akbar. Hah? Negara kita semiskin itu, gue nggak percaya guys. Hah? Katanya negara kaya. Sebenarnya bener nggak sih Indonesia itu negara kaya dengan apa? Ya Allah, bener nggak sih? Ya Allah ya Rabbi. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys.
Wahana Musik Indonesia menuturkan bahwa masyarakat yang menggunakan musik di acara pernikahan atau hajatan wajib membayar royalti sebesar 2% dari biaya acara. Dan ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sejak tahun 2014, teman-teman. Yap, ternyata bukan hanya musik di kafe dan di restoran aja. Orang-orang yang menggunakan musik di acara pernikahan atau di hajatan juga wajib membayar royalti 2% dari biaya acara. Hal ini disampaikan oleh Wahana Musik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga manajemen kolektif atau LMK di Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Meskipun hajatan itu bersifat tertutup atau acara private, besarnya adalah 2% dari biaya acara. Yang membayar bukan penyanyinya, tapi pihak penyelenggara yaitu event organizer atau pihak mempelai. Meskipun peraturan ini sudah jelas secara undang-undang, pencatatan acara pernikahan untuk penarikan royalti ternyata lebih sulit karena biasanya pernikahan diadakan secara private sehingga tidak selalu tercatat dalam database mereka. Namun, pihak dari Wahana Musik Indonesia memohon kepada masyarakat yang sadar terkait dengan peraturan ini untuk membayar royalti jika menggunakan musik dalam pernikahan demi melindungi hak pencipta lagu. Kayaknya negara kita ini udah kelewatan ya. Aduh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kok gini-gini amat negara kita ini. Tadi itu ada hotel syariah, yang video yang di depan tadi, hotel syariah. Itu ya biasalah hotel syariah itu pasti yang dilantunkan di di itunya pasti ayat-ayat suci Al-Quran atau sholawatan gitu ya. Ini itu dikenain royalti. Ini sekarang yang video yang tadi itu orang kawinan, orang nikah tuh. Jadi kalau ada musik di orang nikah itu harus bayar royalti. Kemarin itu yang lagi lucu tuh. Ya. Kafe karena dikenai pajak royalti, jadi kafe-kafe itu di Indonesia itu memutar bunyi burung, guys. Ternyata bunyi burung juga ada royaltinya. Sekarang mikir ya, kalau suara burung bayar royalti, terus uangnya mau dikasih burungnya gitu. Makin lucu nggak sih? Allahu Akbar. Negara kita itu makin lucu, guys. Pantesan abang yang tadi itu, yang video yang di depan itu nggak mau pulang ke Indonesia, mungkin karena ini, guys. Parah. Allahu Akbar. Gimana menurut kalian, guys? Masuk akal nggak nih? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih yang udah support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, guys, sholawat, guys.